Can you reach my hand? Here it comes. Berlatar belakang di sebuah rumah yang jauh dari pemukiman warga, film diawali dengan diperlihatkannya seorang gadis kecil yang mengambil sebuah apel yang telah jatuh dari pohonnya. Dan gadis ini bernama Lainey. Ini anaknya. Lainey sendiri mempunyai seorang ibu yang cantik dan masih muda. Dan dia bernama Jessica. Ini parasnya. Jessica sendiri sekarang tinggal di rumah ibunya bersama Lainey dan satu anaknya yang masih balita. Beberapa hari yang lalu sejak ibu Jessica meninggal, Jessica pun harus meninggalkan pekerjaannya dan fokus untuk mengurus kedua anaknya. Dan di sini kita pun akan mengetahui sebuah fakta bahwa dulunya Jessica adalah seorang pengguna narkoba. Namun sejak ia memiliki Lainey dan Mason, ia yang ingin menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya pun bertekad untuk pergi dari dunia tersebut dengan melakukan rehabilitasi dan membuat ia sembuh seperti sekarang. Dan pada sore harinya Jessica pun berencana untuk pergi dari rumah tersebut karena persediaan makanan dan uang yang sudah menipis. Ditambah rumah tersebut jauh dari pemukiman warga. Waktu yang singkat pun Jessica manfaatkan untuk prepare dan mengurus anak-anaknya. Dan di sini semua kegiatan pun berjalan seperti biasa. Singkat cerita, setelah prepare, Jessica pun berniat untuk membersihkan dapur. Namun di sini pintu dapur yang memang sudah rusak pun harus diganjal. Karena jika tertutup, pintu tersebut hanya bisa dibuka lewat pintu depan. Dan benar saja ketika Jessica sedang merenung, tiba-tiba... Ya, kekhawatiran yang dicemaskan pun terjadi. Jessica pun berusaha mendobrak pintu tersebut, namun hasilnya nihil. Hingga ia pun meminta kepada Lainey untuk mengambilkan sebuah obeng, berharap itu akan membantunya keluar dari sini. And bring me a long metal tool. Just bring me what you can. Here you go, Mama. Good job. Dan pada akhirnya setelah berjam-jam terkunci, suami dan temannya pun datang. Dan mari saya perkenalkan, ini dia suami Jessica, sebut saja Rob, dan temannya bernama Sammy. Dan setelah Jessica berhasil keluar, betapa kagetnya ia ketika mengetahui bahwa Rob datang bersama Sammy. Di sini Jessica pun marah kepada Rob karena ia tahu bahwa Sammy adalah penganiaya anak kecil, atau lebih tepatnya pedofil. Dan saat Sammy mendengar hal tersebut, ia pun sontak kesal dan langsung memanas-manaskan Rob. Hingga Rob yang masih dalam pengaruh obat-obatan pun dengan mudahnya terpengaruh. Tell me what I did. Go ahead, tell me what I did. What I do. Nothing. I was talking to Rob. What I do. Look, I have a lot to do, okay? I think you just been dismissed, buddy. Ia pun langsung menampar Jessica dan kembali menguncinya di dapur. Namun sekarang keadaan lebih berbeda karena Rob dengan gilanya memaku pintu dengan kayu sampai-sampai tangan Jessica harus terluka. Rob, please let me out. You put a nail through my hand, you asshole! Don't you touch my kids, you asshole! Sesaat sebelum pergi, Rob pun memberikan 3 gram sabu kepada Jessica berharap setelah ia kembali Jessica sudah menggunakannya. Lainey, are you there? Mommy loves you. Dan ketika Jessica sedang merenung, betapa senangnya ia saat mengetahui bahwa Lainey dan Mason masih bersamanya. Lainey, is that you? You here? Mommy, why are you in there? Lainey pun memberitahu ibunya bahwa ayah sudah menutup pintu dengan beberapa papan. Jessica yang tahu ia tidak akan bisa keluar pun memutuskan untuk menelpon 911. Namun harapan tersebut pun seketika hilang ketika Jessica menyadari bahwa Rob sudah mengambil handphonenya, bahkan uang persediaan perjalanan. Dan di sini kesialan pun terus terjadi, yang dimana Jessica yang terjebak di dapur pun tidak bisa mengurus anak-anaknya yang masih kecil. Dan justru di sini Lainey yang menggantikan posisi ibunya untuk mengurus Mason. Come out. I have to pee. You need to come with me. Sorry, Mommy. Please don't get mad. Sementara itu Jessica pun terus melakukan berbagai macam cara untuk bisa keluar dari ruangan tersebut. Namun tetap saja usahanya sia-sia. Dan di sini sampai-sampai mereka pun makan hanya dengan sebuah mentega apel. I finished I need it. you to feed Mason now, okay? Mommy, wake up. Time for bed, Lane. No, please come out. I'm scared. Setelah berjam-jam terkurung, Jessica yang tidak mudah menyerah pun mencoba menghancurkan lantai dengan alat seadanya. Dengan niat dan kemauan yang tinggi, ia pun berhasil menghancurkan sebagian dinding lantai.
walaupun ia harus merasakan sakit di bagian telapak tangannya. Lady? Almost there. Singkat cerita, setelah beberapa lama berusaha, tiba-tiba Lainey pun memberitahu ibunya bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam rumah. Dan orang tersebut adalah Sammy. Mendengar hal itu, sontak Jessica pun langsung meminta Lainey untuk pergi ke atas dan mengunci pintu. Me and could get you out. He's bad, Lane. Run. Hello? Anybody home? Dan di sini adegan menegangkan pun kembali terjadi ketika Sammy menanyakan di mana keberadaan Lainey dan mengatakan bahwa anaknya sangat cantik. Jessica pun meminta kepada Sammy untuk meninggalkan mereka, dan ia pun juga memberitahu bahwa Rob akan sangat marah jika Sammy berani menyentuh anaknya. Namun Sammy pun memberitahu bahwa Rob memiliki utang padanya, dan niat ia kesini adalah untuk menagihnya, yang dalam arti si babi ini ingin melakukan sesuatu kepada Lainey. Di tengah keadaan yang cukup emosional dan sangat tertekan, akhirnya Jessica pun memiliki sebuah rencana ketika ia melihat sebuah salib dan sabu. Dan di sini mungkin kalian tidak akan menyangka apa yang akan dilakukan Jessica. I got probably 3 grams down here. He gave you 3 grams. He owes me money. Yeah. Jessica pun memberitahu Sammy bahwa ia menyimpan 3 gram sabu dari Rob dan niatnya ia akan memberikan kepada Sammy. Namun dengan kesepakatan setelah Sammy mendapatkan barangnya, ia harus meninggalkan mereka. Dan disinilah insting seorang ibu diuji. Jessica yang tidak mau hal buruk terjadi pada putrinya pun memutuskan untuk menjebak Sammy dengan cara memaku tangannya dengan sebuah obeng. Dan hal tersebut benar-benar membuat saya puas. Can you reach my hand? Here it comes. Mampus. Entah kenapa, saya kesel banget kalau ngeliat adegan-adegan yang kayak gini nih. Baunya tuh emosi aja. Apalagi tuh masalahnya tuh bau anak kecil gitu. Jadi baunya greget aja. Sammy pun hanya bisa mengerang kesakitan dan terus memohon kepada Jessica untuk mencabutnya. Dan di sini juga Sammy pun mencoba mempengaruhi Jessica untuk menggunakan sabu tersebut. Sammy pun mengatakan bahwa harapan hanya membuat seseorang putus asa. Dan orang yang putus asa adalah orang yang lemah. Jadi intinya Sammy beranggapan bahwa ketika Jessica berharap, hal tersebut hanya akan membuat ia putus asa. Dan ujung-ujungnya ia akan terjerumus ke dalam kegelapan. Namun Jessica yang muak dengan ucapannya pun langsung menggores tangan Sammy menggunakan penutup kaleng. Singkat cerita, malam pun tiba. Dan di tengah keadaan ternyata sekarang terjadi sebuah badai besar. Sammy pun mengatakan bahwa ia sangat kedinginan. Dan sesaat setelah itu, Lainey yang ketakutan karena listrik padam pun mencoba menemui ibunya. Jessica yang tahu itu pun mencoba memberitahu Lainey untuk tetap di atas. Namun badai yang cukup besar pun membuat Lainey sulit mendengar. Dan tiba-tiba... Lady, run! Mommy. Run away! Ya, Lainey pun tertangkap dan saat itu Sammy pun mengancam akan meremukkan kaki Lainey jika Jessica tidak segera mencabut obeng tersebut dari tangannya. Dan di sini lagi-lagi Jessica pun tanpa pikir panjang langsung menuangkan alkohol ke tangan Sammy, kemudian menyalakan korek dan membakarnya. What are you doing? Setelah Lainey berhasil lolos, Jessica pun langsung memadamkan api menggunakan kain. Dan di sini kita pun bisa mengambil kesimpulan bahwa seorang ibu rela melakukan apa saja untuk menjaga anaknya tetap aman. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Jessica yang sudah sangat kelelahan pun mencoba menggunakan sabu yang sudah diberikan Rob. Dan saat ia benar-benar ingin menggunakannya, tiba-tiba langkahnya pun terhenti ketika melihat sebuah kitab. Dan ternyata ketika dibuka di setiap lembar kitab tersebut terdapat uang satuan $100. Dan di sini Jessica pun tidak sengaja membaca sebuah kalimat bahwa pohon yang baik tentunya akan menghasilkan buah yang baik. Kemudian sebaliknya, jika pohon yang buruk tentunya akan menghasilkan buah yang tak baik. Yang artinya dari kalimat tersebut adalah sifat anak mencerminkan sikap orang tuanya. Jadi jika Jessica terus melakukan tindakan yang tidak baik, maka tidak menutup kemungkinan Lainey akan sama seperti dirinya.
Dan tidak berapa lama Jessica pun berhasil menemukan jalan keluar melewati atap lantai atas yang terhubung dengan kamar mandi. Dan di sini Jessica yang mengira Sammy sudah mati pun mencabut obeng dari tangan Sammy yang penuh dengan borok dan menggunakan obeng tersebut untuk menghancurkan atap. Sesampainya di lantai atas, Jessica pun dibuat terkejut ketika melihat keadaan rumah yang benar-benar sangat berantakan. Lily, I'm out of the pantry now. Come let me in. Hingga pada akhirnya Jessica pun berhasil bertemu dengan anaknya yang kondisinya baik-baik saja. Dan tentu hal tersebut membuat Jessica sangat lega. Jessica pun langsung memeluk kedua anaknya dengan penuh rasa tenang dan senang. Di tengah derasnya hujan, Jessica pun berencana mengambil persediaan makanan yang ada di mobil. Dan sesampai di sana, pintu mobil ternyata terkunci. Jessica pun mengambil sebuah batu dan menghancurkan kaca mobil. Kemudian saat ia kembali, Jessica pun tidak sengaja menjatuhkan sebagian makanan. Dan karena kondisi cuaca yang buruk, ia pun meninggalkannya. Singkat cerita, setelah hujan reda, ia pun kembali keluar untuk mengambil sebagian makanan yang jatuh. Dan saat Jessica berada di luar, ia pun terkejut ketika melihat bahwa Sammy masih hidup. Sammy pun menyandra Lainey dan Mason dan mengancam akan membunuhnya. Jessica pun mengatakan bahwa ia masih memiliki sabu dan uang sebanyak ribuan dolar bekas peninggalan almarhum ibunya. Namun Sammy yang masih kesal pun menodongkan pisau kepada Mason. Dan tepat pada waktunya Rob pun datang. Drop the knife, Sammy. Drop the knife! You owe me money! Drop the knife! On the floor! Rob pun meminta kepada Sammy untuk melepaskan anaknya. Dan setelah itu, Rob yang merasa Sammy adalah ancaman pun langsung menembaknya dan membuat ia mampus saat itu juga. Kemudian setelah kejadian itu, Rob yang mendengar Jessica memiliki uang ribuan dolar pun menanyakan kebenarannya. What's this about your nana's money? Holy shit, you weren't lying. Jessica pun mengatakan bahwa Rob bisa memiliki semua uang itu dan setelah itu tinggalkan mereka. Namun di sini Rob malah mengajak Jessica untuk menggunakan narkoba. Dan seketika Jessica pun mempunyai rencana yang tentunya rencana tersebut sangat rahasia. Namun tenang, kalian juga nanti pasti akan tahu. Okay. There's food out in the car. I want to feed the kids first. Jessica pun menyetujui permintaan Rob. Namun sebelum mereka melakukan hal tersebut, Jessica ingin membuat makanan untuk anak-anak terlebih dahulu. Can I have some? This is for Daddy. Dan setelah makanan siap, Jessica pun meminta kepada Rob untuk makan. Dengan sedikit rayuan dan perhatian palsu, Rob pun memakannya. You need to eat first. You have to make yourself eat, even when you don't feel like it. That's good. Eat up. Kemudian setelah Rob sudah menyuntikkan kokain ke dalam tubuhnya dan saat gilirannya Jessica, Jessica pun mengatakan bahwa ia belum siap. Rob yang mendengar hal tersebut pun tetap memaksa Jessica untuk menyuntikkan jarumnya. Hingga pada akhirnya cekcok pun terjadi. You tie yourself off. Hey, I don't want to hurt you, Jess. I never did. Come on. My hand is hurt. Jessica pun mencoba mengambil pistol yang berada di sebelah Rob, namun ia ketahuan. Rob yang kesal dengan tindakan Jessica pun memukul Jessica sampai tersungkur. Tie yourself! Where are you going? I'm gonna stick this needle in your arm. Di tengah keadaan, Jessica pun hanya bisa pasrah saat Rob ingin menyuntikkan kokain ke dalam tubuhnya. Namun aksi tersebut pun gagal karena Jessica berhasil membuat Rob overdosis. Dan di sini kita pun akan mengerti sebuah fakta bahwa roti selain Jessica berikan kepada Rob, sudah Jessica campur dengan 3 gram sabu. Jadi saat Rob menyuntikkan obat berikutnya, ia pun akan mengalami overdosis karena mengonsumsi obat atau zat secara berlebihan. You're ODing. Grams of your shitty cut meth. Dan di akhir percakapan, Jessica pun mengeluarkan semua unek-uneknya, lalu kemudian mendorong Rob hingga jatuh dari lantai 2 dan membuat ia modar saat itu juga. Rotting away in a fucking pantry. I'm not nothing. Dan di akhir film, kita pun akan diperlihatkan Lainey yang sedang mengambil sebuah apel. Kemudian scene beralih ke Jessica yang sedang membuat mentega apel. Dan di sini ternyata mentega apel yang dibuat Jessica pun berhasil ia pasarkan di berbagai toko.
Kemudian film pun ditutup dengan dibacakannya sebuah kalimat bahwa ketika apel telah berubah janganlah dibuang kecuali benar-benar busuk. Namun jika tidak, potonglah bagian rusak dan simpan bagian yang baik. Dan film pun tamat. Pesan yang kita bisa ambil dari film ini adalah janganlah jadikan kesalahan sebagai sebuah alasan. Karena terkadang kesalahan yang kita buat akan mengantarkan kita pada hasil yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Dan satu lagi, hormatilah orang tua kalian. Karena sebagaimanapun juga, ia adalah orang yang selalu peduli kepada kita, bahkan jika nyawa taruhannya. Oke, mungkin segitu aja review film dari saya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Karena mulai saat ini, saya akan rajin upload.